Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat-sehat selalu, serta masih bersemangat di dalam belajar meskipun kita melakukan secara online. Nah, teman-teman, kali ini kita masih akan membahas mengenai sikap. Di video yang lalu, kita sudah membahas mengenai fungsi serta komponen-komponen dari sikap. Lalu kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana pembentukan sikap pada diri kita. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan sikap yang terjadi pada diri kita. Nah, pertanyaannya, apakah sikap itu bisa berubah? Jawabannya ya. Sikap itu sebagai sebuah hasil belajar itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan itu dapat berupa perubahan arah, misalnya dari positif ke negatif, ataupun sebaliknya, dari negatif ke positif. Nah, perubahan dapat terjadi berasal dari dalam dirinya, atau dapat juga berasal dari luar. Datang dari sebuah proses adanya persuasi dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana sikap itu berubah? Jawabannya ada dua. Yang pertama berasal dari diri sendiri atau dari proses internal. Yang kedua datang dari proses eksternal sebagai bagian dari persuasi dari orang lain. Nah, mari kita bahas mengenai perubahan sikap melalui proses internal. Proses perubahan sikap melalui internal atau dari dalam diri sendiri terjadi ketika muncul satu proses yang kita sebut sebagai disonansi kognitif. Nah, menurut teori disonansi kognitif, perbedaan antara sikap dan perilaku akan menghasilkan ketidaknyamanan psikologis. Jadi, kalau misalnya kita memiliki perbedaan antara sikap kita atau cara pandang kita dengan perilaku kita, dalam diri kita itu akan muncul sebuah ketidaknyamanan psikologis. Nah, disonansi kognitif merupakan sebuah teori tentang bagaimana individu itu merasionalkan perilakunya, sehingga sejalan dengan sikap yang dimiliki. Nah, teori disonansi kognitif ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana perubahan sikap dapat terjadi. Karena jika seseorang mengalami disonansi kognitif, ia akan mengubah sikapnya sendiri secara sukarela. Karena menurut teori ini, konsistensi merupakan hal yang penting bagi kehidupan setiap orang. Tidak hanya konsistensi menyangkut sikap dan nilai yang kita yakini saja, tetapi juga konsistensi antara sikap dan perilaku kita. Sebagai contoh misalnya begini. Ketika ujian, Anda berbuat curang dengan mencontek jawaban teman Anda. Anda tentu sudah tahu bahwa mencontek merupakan pelanggaran bagi seorang mahasiswa. Namun, pada saat itu, sebenarnya Anda sedang merasa gundah. Karena Anda menginginkan nilai yang baik sebagai bentuk tanggung jawab Anda disekolahkan oleh orang tua Anda. Mungkin saja pada saat itu ada situasi tertentu yang membuat Anda itu tidak bisa belajar dengan serius. Karena mungkin Anda sedang mengerjakan tugas kuliah dari dosen lain. Nah, karena Anda merasa terbebani dengan tanggung jawab kepada orang tua, serta Anda tidak siap untuk ujian karena sedang mengerjakan tugas dari dosen lain, maka kemudian Anda memutuskan untuk mencontek. Pergolakan batin yang Anda alami itulah yang kita sebut sebagai disonansi kognitif.
Nah, selanjutnya, menurut Festinger, terdapat 4 sumber disonansi kognitif. Yang pertama kita sebut sebagai inkonsistensi logik, yaitu alur pikir yang menghindari logika berpikir lain. Contohnya misalnya, seseorang yang taat beragama percaya bahwa manusia itu adalah anak Adam, ciptaan Tuhan dalam sebuah wujud yang sempurna. Namun demikian, sebagai sosok seorang ilmuwan, orang tersebut juga belajar mengenai teori evolusi. Dengan logika yang berbeda, manusia, menurut teori evolusi yang diyakininya, diciptakan dalam bentuk yang tidak sempurna, tetapi melalui evolusi dari masa ke masa. Nah, sumber disonansi kognitif yang selanjutnya berasal dari nilai budaya atau yang kita sebut sebagai culture mores. Cara pandang dan nilai budaya satu dengan yang lain tentu berbeda-beda, teman-teman. Nah, perbedaan inilah yang berpotensi menjadi sumber disonansi kognitif. Contohnya begini, ada orang Jawa diajarkan untuk makan sambil duduk. Jadi di budaya Jawa, makan dalam posisi berdiri itu dianggap tidak sopan atau ora ilok begitu ya. Artinya makan tidak boleh berdiri. Nah, tentu saja akan mengalami disonansi manakala mendapatkan sebuah undangan perjamuan. Misalnya di sana ketika perjamuan itu tidak disediakan tempat duduk untuk menikmati makanan. Karena biasanya hari ini kalau ada undangan gitu ya, itu pestanya berdiri gitu ya, makan sambil berdiri. Nah, orang tersebut mungkin merasa sangat tidak nyaman karena tidak terbiasa atau tidak diajari untuk makan sambil berdiri, karena dalam budaya Jawa itu dianggap tidak sopan. Sumber disonansi yang selanjutnya adalah berkaitan dengan keumuman opini. Nah, yang dimaksud dalam keumuman opini ini adalah biasanya disonansi itu akan muncul manakala kita berbeda pendapat dengan pendapat yang umum. Contoh yang paling sederhana misalnya begini. Anda suatu saat diminta untuk mendiskusikan sebuah kasus dengan kelompok Anda. Anda dan kelompok Anda pada saat berdiskusi terjadi perbedaan pendapat yang pelik begitu. Anda merasa yakin dengan pendapat Anda, hanya saja Anda belum mampu meyakinkan teman Anda dengan menyodorkan argumen yang kuat. Ya, pada akhirnya, suka atau tidak suka, mau tidak mau, Anda terpaksa mengikuti pendapat dari mayoritas kelompok Anda tersebut yang berbeda dengan Anda. Bahkan ketika saat dipresentasikan pun, Anda di dalam hati masih tetap tidak menerima pendapat dari kelompok Anda tersebut. Nah, ini yang kita maksud jadi keumuman opini. Berbeda dengan pendapat yang umum. Sumber disonansi yang selanjutnya adalah past experience atau pengalaman masa lalu. Disonansi akan muncul apabila ada satu kognisi yang tidak konsisten dengan pengalaman masa lalu seseorang. Jadi ketika seseorang berada dalam situasi hari ini, ternyata tidak sesuai atau berbeda dengan pengalamannya di masa yang lalu. Sebagai contoh misalnya begini. Ada seorang remaja ingin masuk sekolah militer. Nah, seorang remaja ini sejak kecil hingga sekarang dididik secara demokratis dan cenderung bebas oleh keluarganya. Ketika dia masuk ke sekolah dinas militer, tentu hal ini akan berpotensi terjadi disonansi. Karena biasanya di sekolah militer itu diperlakukan, dididik secara keras, disiplin, serta taat dan patuh pada perintah atasan atau seniornya.
Nah, selain disonansi kognitif, perubahan perilaku dan sikap itu bisa muncul dari faktor eksternal, yakni berupa persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi dan meyakinkan sikap dan perilaku orang lain. Nah, terdapat 3 komponen penting di dalam proses persuasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Agar menjadi seorang komunikator yang handal, maka faktor internal dari seorang komunikator, misalnya pengetahuan, kredibilitas, yang dimiliki oleh komunikator itu menjadi sangat penting. Dan kemudian menentukan juga keberhasilan mengubah sikap orang lain. Komponen yang selanjutnya dari persuasi adalah pesan. Pesan adalah materi yang disampaikan oleh komunikator agar orang lain itu mau mengubah sikapnya. Nah, di dalam persuasi, pesan itu dapat berupa kata-kata, dapat berupa gestur atau gerak tubuh, bisa juga berupa nada suara. Komponen yang selanjutnya adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang hendak menerima pesan atau orang yang menjadi subjek untuk diubah sikapnya. Nah, faktor internal yang dimiliki berupa kedekatan, lalu kemudian kepercayaan, dan kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh komunikan itu akan mempengaruhi keberhasilan dari proses persuasi dalam rangka perubahan sikap. Oke, teman-teman, saya kira itu saja pembahasan kita mengenai perubahan sikap. Terima kasih Anda sudah menyimak. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat dan bisa kita tarik ilmunya. Salam.